Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya Hafiz Perdana. Kali ini kita akan membahas tentang tema pelepah panjang atau pelepah pendek. Nah, tentunya ini sawit ya. Nah, jangan kemana-mana pikirannya. Oke, kadang petani itu sering bertanya pada saat membeli bibit sawit, Pak, ini pelepahnya pelepah panjang atau pelepah pendek? Nah, kalau saya maunya pelepah panjang, Pak, buahnya besar-besar. Ada juga pelepah pendek, buahnya banyak, keliling sampai bertingkat. Nah, sekarang kita kupas tuntas, kita pilih pelepah panjang atau pelepah pendek untuk ditanam di kebun sawit kita. Nah, sini mari kita saksikan ya. Jumlah tandan pada pelepah pendek itu berkisar antara 18 sampai 22 tandan. Sementara pelepah panjang 13 sampai 15. Dari jumlah tandan maka pelepah pendek unggul. Nah, kita lihat dari berat tandannya. Untuk pelepah pendek itu berkisar 13 kilo. Untuk pelepah panjang 17 kilo. Bobotnya lebih besar pelepah panjang. Potensi produksi. Nah, ini yang jadi catatan. Pelepah pendek 35 sampai 40 ton. Pelepah panjang 37 sampai 40 ton. Lebih kurang produksinya sama. Nah, pelepah pendek panjang pelepahnya sekitar 5 sampai 5,5 meter, sementara pelepah panjang 6 sampai 6,5 meter. Kemudian populasi per hektar, nah ini juga penting. Pelepah pendek 145 sampai 160 pokok per hektarnya. Pelepah panjang 130 pokok sampai 135 pokok per hektarnya. Nah, kalau dari segi potensi produksi itu kurang lebih sama. Tapi apa yang membedakan? Nah, ini saya hapus dulu semuanya. Tadi pelepah pendek kita anggap saja sama-sama 35 ton. Pelepah panjang 35 ton. Kita anggap hasilnya sama. Kita kalikan saja rupiah dengan harga kalinya, yaitu dikali 1.000 rupiah per kilogram. 1.000 rupiah per kilogram. Maka omset yang kita terima di sini berarti 35 juta. 35 juta. Dari segi uang yang kita peroleh atau produksi uang yang kita hasilkan dari kebun, baik itu pelepah pendek ataupun pelepah panjang, itu sama. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah biaya. Nah, untuk menghitung biaya di dalam ilmu akuntansi dikenal dengan namanya akuntansi biaya, itu 3 SKS. Nah, di dalam akuntansi biaya dikenal adanya metode EBC. Metode EBC ini yaitu metode digunakan untuk menghitung seluruh biaya yang kita pakai dalam memperoleh produksi ataupun produk tertentu. Nah, apa itu metode EBC? Metode EBC itu adalah activity based costing, yaitu biaya berdasarkan aktivitas-aktivitas apa saja yang kita lakukan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit kita. Dalam metode EBC kita yang pertama harus kita lakukan yaitu mengelompokkan biaya. Nah, biaya di sini kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama biaya tetap, yaitu biaya berapapun aktivitasnya hitungannya tetap per hektar. Salah satu contohnya di sini yaitu pengendalian gulma seperti menebas, penyemprotan dan lain sebagainya. Biayanya hitungannya per hektar itu tetap. Nah, kemudian yang kedua ada biaya variabel atau biaya tidak tetap, itu perhitungannya per pokok. Semakin banyak pokoknya dalam 1 hektar maka biaya yang kita keluarkan semakin banyak.
Contoh biaya variabel di sini yaitu contohnya pupuk dan upahnya tentunya, kemudian upah pruning, pembuangan tunas atau pembuangan pelepah kelapa sawit, kemudian perawatan piringan. Nah, fokus kita adalah pada biaya variabelnya, karena semakin banyak pokoknya, maka biaya yang kita keluarkan adalah semakin besar. Di sini untuk biaya variabel 1 kali aktivitas per hektarnya. Nah, ini contoh saja, contoh kasus. Pertama, biaya pupuk, kita anggap saja pupuknya sama. 1 kali aplikasi itu kita anggap 10.000 per pokoknya. Kemudian pruning kita anggap 3.000 per pokoknya. Perawatan piringan kita anggap 3.000 per pokoknya. Nah, untuk pelepah pendek itu populasinya 150 pokok, maka 10.000 dikali 150 pokok itu akan berjumlah hasilnya 1,5 juta. Sementara pelepah panjang jumlahnya 1,3 juta. Nah, untuk biaya pruning untuk pelepah pendek 150 pokok itu 450.000, sementara pelepah panjang 130 pokok 390.000. Begitu juga biaya piringan 3.000 per pokok. Untuk pelepah pendek dikali 150 pokok hasilnya 450.000. Untuk pelepah panjang 130 pokok hasilnya 390.000. Maka total biaya yang digunakan untuk 1 kali aktivitas dalam 1 hektar tadi untuk pelepah pendek 2.400.000 dan untuk pelepah panjang 2.080.000. Itu untuk 1 kali aktivitas. Nah, bagaimana kalau kita lakukan 2 kali atau 3 kali aktivitas yang sama dalam kebun sawit kita dalam 1 hektar? Nah, coba bisa hitung sendiri itu. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasannya untuk biayanya. Nah, dari penjelasan tadi sekarang kita lihat hasil untuk setahunnya seperti apa dalam luasan lahan 1 hektar antara pelepah pendek dan pelepah panjang. Kita lihat di sini pendapatannya tadi, ingat yang waktu pertama itu pendapatan 1 tahun itu 35 juta sama 35 juta antara pelepah pendek dan pelepah panjang. Nah, biaya tetapnya tadi yaitu pembersihan gulma itu kita anggap 500.000 sekali aplikasi untuk per hektarnya sekali aktivitas. Maka dikali 3 yaitu 1.500 sama-sama 1.500. Yang membedakan biaya variabel kita anggap 3 kali aja aktivitasnya selama 1 tahun, yaitu pruning, pupuk, pembersihan piringan. Nah, itu 2.400.000 dikali 3 yaitu 7.200.000. Kemudian untuk pelepah panjang 2.080.000 dikali 3 yaitu 6.240.000. Maka laba yang kita peroleh untuk pelepah pendek dalam 1 tahunnya sebesar 26.300.000. Sementara laba yang kita peroleh untuk pelepah panjang sebesar 27.260.000. Nah, dari situ bisa kita gambarkan pilih pelepah pendek atau pelepah panjang itu terserah pada teman-teman semua. Nah, yang jelas rinciannya seperti ini. Cuman saran saya bagi lahannya yang hanya 1 hektar, maka tanamlah pelepah pendek, karena pelepah pendek populasinya lebih banyak, maka kesempatan untuk mendapatkan buah panen setiap putaran panennya lebih tinggi. Namun untuk lahan yang luasannya agak luas, umpamanya 3 hektar atau 2 hektar ke atas atau 3 hektar ke atas sampai 5 hektar dan seterusnya, maka nggak ada salahnya mencoba untuk pelepah panjang. Demikian video kali ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.